Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Di siang hari ini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan artikel dengan judul An Effective Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in Banking Sector. Pada presentasi kali ini kami terdiri dari 3 orang, dari ada Bapak Febri Endruman Gaul, Bapak Galis Surat Praja, dan saya sendiri Faruk Asiregar. Di full screen kan Pak ya? Coba full screen. Pak. Ya, Ya. baik, Prof. Eh, Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning telah merevolusi sektor jasa keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses internal seperti manajemen risiko dan perdagangan, tetapi juga mengubah cara lembaga keuangan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan kemampuan AI dalam menganalisis data secara mendalam, lembaga keuangan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan. Artikel ini membahas tema kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam industri perbankan. Pada penelitian ini, fokus utama kajiannya eh, terdapat pada proses penerapan AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi proses keuangan, serta prediksi risiko, dan juga deteksi penipuan, serta pengelolaan data besar atau pengelolaan big data. Ini dari jurnal mana ini? Ini dari Disebutkan ya, Q berapa Microsoft. disebutkan. Apa nama jurnalnya dan di kuartil mana jurnalnya? Mana tahu ini cuma DO aja ini. Untuk jurnal ini, publishernya dari Elsevier, Prof. Surya ya. Lalu untuk Q-nya Q1, Prof. Ini kami akses dari financedirect.com. Baik, izin Prof, kami lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah mengenai eh, gambar penjelasan bagaimana proses metodologi menggunakan machine learning. Pada gambar tersaji ada beberapa langkah yang mana dalam alur ini dimulai dari data collection, yang mana data collection ini merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Data yang dikumpulkan akan menjadi bahan dasar untuk melatih dan menguji model AI atau artificial intelligence yang akan dipergunakan. Yang berikutnya, setelah dikumpulkan data dalam data collection, eh, terbentuk sebuah raw data yang mana disiapkan untuk diproses lebih lanjut. Lalu setelah terbentuk raw data, akan dilakukan tes data, yang mana tes data ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih atau train data dan data uji atau tes data. Nah, data latih ini digunakan untuk melatih model AI, sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model yang telah dilatih. Selanjutnya, dari data yang telah diuji, dilakukan pemrosesan data yang digunakan untuk membuat model AI yang lebih akurat. Setelah itu, AI model diterapkan dengan machine learning, yang mana model pembelajaran mesin dibuat berdasarkan data yang sudah diproses. Model ini belajar dari data yang telah diolah dan diuji. Setelah itu akan mengeluarkan result analysis atau analisis hasil dari model diuji dan dianalisis untuk melihat performa dan tingkat akurasinya. Setelah itu diharapkan adanya feedback dari pengujian ataupun penganalisisan data yang digunakan dengan model
AI yang telah dilakukan. Berikutnya tersaji adalah gambar yang menunjukkan bagaimana hubungan antara artificial intelligence ya, lalu juga machine learning dan big data analytics. Untuk penjelasannya, terlihat di chart bagian bawah itu merupakan letak artificial intelligence berada di lapisan paling bawah, yang mana merupakan bidang yang lebih luas yang mencakup pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan pemahaman bahasa. Lalu terdapat machine learning, yang mana merupakan sub bidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma, yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Machine learning ini merupakan bagian dari AI yang secara khusus menggunakan data dan algoritma untuk melatih model-model yang diinginkan. Terdapat beberapa jenis jenis dari machine learning, jenis pembelajarannya. Yang pertama ada supervised learning, yang mana ini adalah untuk melatih machine learning menggunakan data berlabel untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data baru. Ini adalah jenis pembelajaran di mana model diajarkan berdasarkan contoh yang sudah diketahui hasilnya. Lalu ada reinforcement learning, yang mana ini merupakan model model belajar berupa trial and error uh, yang digunakan untuk pengembangan sistem. Lalu yang berikutnya ada unsupervised learning, yang mana ini merupakan model model yang sering digunakan untuk segmentasi atau cluster data. Dan yang terakhir ada deep learning. Ini merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan eh, jaringan-jaringan yang tugasnya lebih kompleks, seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa ilmiah. Dan yang terakhir dari keseluruhan tabel itu dicakup oleh Big Data Analytics. Big Data Analytics ini merupakan bagian lapisan terluar dan melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam jumlah besar, atau biasa kita sebut dalam istilah Big Data. Machine Learning dan teknik AI lainnya sering diterapkan pada Big Data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara umum dapat dijelaskan pada gambar ini menunjukkan bahwa AI adalah bidang luas yang mencakup machine learning, dan machine learning memiliki berbagai metode pembelajaran. Teknik-teknik ini sering digunakan untuk analisis big data untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat dalam berbagai bidang aplikasi. Untuk slide berikutnya dapat dijelaskan oleh Bapak Febri. Baik, terima kasih Pak Farul. Selanjutnya bidang yang tema yang dikaji yang pertama adalah peran AI dan machine learning di sektor perbankan. Yang pertama adalah investasi pada teknologi AI dan ML sedang meningkat di kalangan perbankan. Yang kedua, sistem yang didukung oleh artificial intelligence dan machine learning versus dengan pendekatan lama. Kemudian yang ketiga ada pergerakan pertumbuhan. Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi ini dalam mentransformasi layanan perbankan tradisional menuju layanan yang lebih aman, cepat, dan terotomatisasi, serta dampak yang diharapkan pada kepuasan pelanggan dan penghematan biaya operasional di sektor keuangan. Lalu di sini ada gambar fraud reports by PM Method yang data yang kami dapat dari artikel ini itu ada mengenai credit card itu ada mencapai 89%, kemudian payment application or service juga debit card, gift card or reload card, wire transfer, crypto, bank transfer or payment, cash, check, money order. Jadi ada di bawah total loss to fraud by payment method itu dari tahun 2001 ada masuk di bank transfer or payment, cryptocurrency, wire transfer, gift card or credit card, cash, credit card, check, debit card, payment, application or service, dan money order. Ini merupakan fraud yang diteliti oleh para peneliti yang kami kaji bahwasanya
eh, data ini di sektor perbankan yang memunculkan ide untuk membuat artikel ini. Hasil temuan yang didapat di artikel ini menunjukkan bahwa penerapan artificial intelligence dan machine learning di sektor perbankan menghasilkan banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, deteksi penipuan yang lebih akurat, dan personalisasi layanan pelanggan dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar. Teknologi ini mampu menghasilkan wawasan yang membantu bank dalam pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan analisis korelasi dan regresi, penelitian ini menyoroti hubungan positif antara kesadaran akan artificial intelligence dengan norma subjektif, persepsi risiko, utilitas, serta sikap terhadap AI dengan adopsi AI di sektor perbankan. Lalu secara umum, model tersebut signifikan pada present value lebih kecil dari 0,01, seperti yang ditunjukkan oleh statistik F. Jika model tersebut valid, maka hasil yang dihasilkannya dapat dipercaya atau berlaku untuk konteks yang lebih luas. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Gali untuk mempresentasikan. Baik, adapun hasil atau temuan utama dari artikel yang kami review ya, bahwa artikel ini mencatat peningkatan investasi di bidang AI maupun ML yang didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kejahatan finansial digital. Bang, tolong lihat dulu. Artikel ini menyimpulkan bahwa AI maupun ML memainkan peran kunci dalam memajukan sektor perbankan melalui peningkatan efisiensi baik operasional ya. Kemudian adapun kesimpulan teknologi ini membantu bank dalam mengolah data transaksi dengan presisi tinggi, menyediakan layanan keuangan yang lebih dipersonalisasi dan dapat mengurangi biaya operasional serta risiko penipuan. Next. Sudah selesai. Next. Sudah. Oke. Adapun rekomendasi eh, yang bisa kami sajikan bahwa pentingnya kolaborasi antara baik dari pihak manajemen bank, lembaga regulasi maupun pemerintah dalam memperkuat ya trust maupun keamanan digital yang lebih tinggi. Artikel ini juga menyarankan perlunya peningkatan kesadaran dan investasi lebih lanjut dalam teknologi AI untuk memaksimalkan potensinya dalam dunia perbankan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok satu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu mahasiswa, ada yang mau menanyakan atau juga mempertanyakan dari hasil paper yang disajikan, silakan. Boleh juga ditampilkan paper aslinya dulu. Coba bisa di-share paper aslinya. Bisa di-share. Ya, baik Pak, bentar ya Pak, lagi loading. Ada paper aslinya. Pak, Pak, lagi proses cari apa Pak? Download Pak.
Oh ya, oke ya. Coba terus diturunkan ke bawah. Ya, terus ke bawah. Lagi. Ini pengujiannya empiris ya? Pengujian empiris. Ada statistiknya, coba. Nggak ada ya? Berarti ini riset kualitatif ya? Iya, Prof. Cuman korelasi, oh ada. Regression analysis, coba lihat. Cuman itu ya. Analisa korelasi ada. Terus, lagi ke bawah. Nah, itu coba. Cuman analisa regresi ya. Iya, Prof. Oke, itu dia ya. Sederhana sekali ya papernya ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain mau mempertanyakan dari penyajian paper ini, silakan. Ada? Eh, Baik, izin Prof. Ya, silakan Bu Rizka. Eh, Perkenalkan Prof, nama saya Mutia Rizka. Saya ingin bertanya kepada kelompok satu yang membahas mengenai artikel dengan judul An Effective Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in Banking Sector. Yang ingin saya tanyakan adalah ini terkait dengan AI ya, AI yang sedang marak sekali saat ini. Terlebih juga saya dengar banyak akuntan juga yang udah pakai seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pembahasan terhadap hasil temuan dari artikel yang Bapak-Bapak review ini relevan dengan teori dan praktik akuntansi terkini atau seperti apa, Pak? Terima kasih, izin Prof. Ya, silakan tanggapi langsung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Ibu Mutia. Tadi pertanyaan mengenai pembahasan hasil atau temuan apakah relevan dengan teori dan praktik akuntansi terkini. Setelah kami baca, memang di sini pembahasan mengenai artificial intelligence dan machine learning sudah sesuai dengan teori terkini karena mengenai teknologi informasi, apalagi dalam dunia perbankan sangat penting untuk namanya menghindari fraud. Tapi dalam praktik akuntansi memang belum nampak spesifik yang kita baca di sini karena AI terutama melalui metode machine learning-nya berdampak pada bidang auditing dan laporan keuangan di masa yang mendatang. Jadi dalam aspek akuntansi seperti otomatisasi audit atau penerapan AI dalam mendeteksi kecurangan tentunya dalam laporan keuangan akan lebih mendekatkan jurnal atau artikel ini pada kebutuhan di bidang profesional akuntansi itu sendiri. Itu kira-kira Bu, terima kasih Bu. Ada tambahan teman-teman? Oke ya, jadi memang evolusi dari AI ini, baik itu bidang akuntansi maupun juga bidang auditing itu juga cukup deras ya, dan juga cukup berat. Ya, jadi dalam hal ini dibuktikan juga variabel variabel yang mempengaruhinya ada berapa tadi? Coba di show kan variabel. Nah, ini dia. Nah, coba dijelaskan itu variabel apa saja itu. Baik Pak, yang Dibesar ya, pertama dibesarkan, awareness dibesarin. precipitation. Iya, Pak. Bukan yang Ini korelasi, awareness Pak. yang regresi. Coba Yang, ke bawah lagi, oh, lagi, ke bawah.
Ah, ya, ya. Ini dia. Oh ini. Nah, coba jelaskan variabel apa saja itu. Awareness, kemudian perceived usefulness, kemudian perceived risk, subjective norma, kemudian attitude toward artificial intelligence, kemudian knowledge in artificial intelligence technology. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel, Pak. Variabel ya. Oke. Jadi ini peluang peluang juga untuk diteliti kembali ya, atau Ya, direplikasi Pak. kembali ya, Pak Ibu. Bagi yang meminati sistem informasi. Ya, silakan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat itu signifikan semua tuh ya variabelnya ya. Ya, Mulai Pak. dari Signifikan semua, Pak. ya signifikan semua, mulai dari Ya, awareness, perceived ya, Pak. usefulness, perceived risk, subjective norm, ya kemudian juga attitude dan juga Ya, knowledge, artificial intelligence semuanya berpengaruh signifikan. Sampelnya berapa ya. ini? Sebentar, Pak. Sebentar, kemarin. Itu jangan. Lima ribu bukan? Sebentar, Pak. Sampel. Iya. Oke ya, nanti jurnal aslinya dikirim juga ke saya ya. Ya, baik, Pak. Oke. Kami akan kirim, Pak. Ya, berapa ini sampelnya? Sebentar, Pak. Sudah kali kirim Prof ke WA Coba Prof. lihat di metodenya. Berapa sampelnya? Oke. Oh, belum artikel itu. Ini ada sistem. Pak. Ini metodenya, Pak. Mesin. Berapa sampelnya? Drive. Ini, Pak. Ini metode. Ada jelaskan. Ada jelaskan. Ada. Coba ini. Bilang. Ada. Kalau dari artikel Prof tidak digambarkan Prof mengenai sampel. Tidak ada Tetapi gambarnya memang ya. iya Prof, tetapi memang di sini di latar belakang hanya dijelaskan mengenai fraud report berdasarkan metode pembayaran yang Ini kan pada perusahaan perbankan ya kan? iya benar Prof. Pada perusahaan banking sektor. Nah, berapa banknya itu ya? Nggak ada informasi. Kalau nggak ada informasi berarti papernya apa, jurnalnya ini pun juga masih belum ketat ini ya, reviewnya nih. Harusnya berapa populasi, berapa sampel. Nah, ini tersaji kan. Ini nggak ada. Iya benar Prof. Tersaji. Ya, Ya, jurnalnya pun masih belum apa nih. Bukan jurnal yang bagus juga nih. Ya, dia katakan bahwasanya
to elaborate EI, powerful tool ya in banking sector and apa ya and insurance company. Tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Baiklah, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada, itu sajalah ya dulu ya. Dan udah submit semuanya nih ya, apanya ya, Baik, konferennya, Prof. konferennya itu ya untuk nilai UAS ya. Untuk Sudah, melihat Prof. Prof. ininya di mana ya? Enggak, Prof. Cuman kalau ngelihatnya itu gimana, Prof? Conference-nya ya, Prof. Nah, coba lihat di bulknya, bukti submitnya nanti ada di book email Nggak ada masuk di email sih, Prof. atau di spam, Nggak ada juga, Prof. nggak ada ya. Mm-mm. Kok saya Nggak dapat ada. ini? Kalau saya ada. Oh, Nah, coba nanti dicek lah ya. Baik, Prof. Dia Baik, Prof. apanya? Di kami belum ada semua yang masuk, Ah, Prof. di ininya apa ya? Tandanya dari ICBTO Oxford ya 2022-24. dari email kami gitu ya, Prof. Dapatnya Ya email betul. dari situ. Ini ada dari Sri Elpiani, Supriyani. Oh iya, Prof. Nah, ini Iya. judulnya The International Conference the Business Technology. Oh, ini Iya. udah baru dapat, Prof. Nah, baru dapat ya. Heeh. Oke, itu semuanya nanti kirim Oh, kirim ke saya ya melalui Pak Galih ya. Baik, Prof. Oke. baik, Prof. Baik, Ya, Prof. baik Bapak Ibu sekalian, itu saja terlebih dahulu perkuliahan kita di sore hari ini dan kita lanjutkan ya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Prof. Ya, nanti Terima kasih, Prof. recordingnya saya share ya. Terima kasih. Prof, izin Prof, sebentar Prof. Jumat depan kan ada ini Prof, acara apa? Workshop Oh ya, tes disertasi dari Tulisan. pagi sampai 5 sore. kita cari aja waktu yang lain untuk gantinya. Oh, Oh, baik Prof. Kalau baik, Prof. malam bisa. Nah, malam bisa. Oke. Ya, Terima kasih Prof ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Izin lift ya Prof. Izin. Prof. Izin, Prof. Ya.